Di sini dari kartu oracle ini saya lihat di dalam tubuh Bunda Carla, Bunda ya, Bunda Carla ya, Manggilnya anak-anak ya. ada dua cahaya. Ya, ada dua cahaya yang saya lihat di sini dari Bunda Carla. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kimacan yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Kimacan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu. Kali ini Mas Jawir menginginkan Kimacan untuk melihat lebih lanjut ini, ya. Ini mengenai sebuah kabar viral. Sebenarnya viralnya sudah lama. Pengangkatan sebuah derajat Bunda Carla. Ngoten nggih ya. Namun bagi penontonnya Pintu Misteri yang menonton episode pengangkatan derajat, ciri-ciri manusia yang diangkat derajatnya, itu Kimacan kan pernah memberikan beberapa ciri-cirinya. Salah satu nama panggilannya hurufnya C yang mempunyai peluang untuk diangkat derajatnya. Kalau nggak salah di bulan Desember ngoten nggih ya. Di bulan Desember itu untuk peluang pengangkatan derajatnya. Nah, ini kebetulan ternyata Bunda Carla atau panggilannya Carla ini kan awalannya juga huruf C ya. Dan semakin heboh setiap nonton media sosial selalu muncul Bunda Carla gitu, dengan berbagai macam pertengkaran. Sebenarnya Bunda Carla tidak mau bertengkar, tapi ada pertengkaran dengan selebritis ternama, mengakibatkan pengangkatan derajat atau Bunda Carla ini semakin terkenal. Salah satunya Mas Jawir melihat scroll, waduh langsung nonton, tapi seru juga ya ditonton gitu. Menghibur. Waduh. Kimacan apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Mas Jawir pangestu. Nah, siap untuk melakukan ramalan untuk menerawang lebih lanjut untuk Bunda Carla niki Kimacan ya. Insyaallah. Nanti seperti apa untuk prediksi atau yang terlihat di kartu oracle-nya Kimacan, ini Mas Jawir menginginkan lebih lanjut untuk menerawang energi dalam tubuh Bunda Carla dan nasib ke depannya. Nah, setelah pengangkatan derajat ini seperti apa? Karena Kimacan selalu bilang di saat manusia tidak bisa menjaga energi pengangkatan derajat, itu nanti kan akan terjadi penurunan. Tapi jika manusia mampu bertanggung jawab dengan derajat yang diberikan oleh Tuhan, pasti nanti kedepannya akan mulus. Tapi kan manusia ya terkadang ada diuji coba dengan kesombongan, ada yang tidak. Namun semoga saja Bunda Carla mboten nggih. Penontonipun Pintu Misteri, apa kabar? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang widiwasa, selalu diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, diparingi terus kesehatan, tenang hati dan pikiran. Matur nembah nuwun sudah mendukung Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari Pintu Misteri, tim like komennya, tim share-nya, tim gerejepnya. Terima kasih banyak. Tim like dan komennya ini bukan orang bayaran loh ya. Tim like komennya ya ini penontonnya Pintu Misteri. Bahkan saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang sudah diizinkan semesta turut berada dan berpartisipasi menjadi keluarga besarnya Pintu Misteri. Terima kasih banyak untuk saudara tak terlihat nih pun Mas Jawir dan Kimacan yang berada di 10 tempat. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Melambai, tepuk tangan. Wah, kiss bye.
Wah, kiss bye. Terima kasih. Baik, Macan atau tambahan kagem parfum Sang Jagat. Hari ini saya ingin menggunakan parfum Sang Jagat yang warna kuning. Kuning ngoten nggih, kekayaan samudra warna kuning monggo. Mas Jawir mau damel yang warna kuning memperbaiki akhlak perilaku. Ya. Warna blue langit samudra ini lebih pada pikiran ya. Alhamdulillah. Paket lengkap nih pun Mas Jawir ya damel parfum Sang Jagat itu ya harus berserta dengan banyu mustika. Ini paket komplitnya gitu ya. Banyu mustika untuk aura wajah. Jangan lupa didoakan terlebih dahulu baru disemprot. Alhamdulillah. Ya. Sampun monggo. Iya. Parfum Sang Jagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa memilikinya. Tidak semua orang bisa memesannya. Karena akan ada seleksi alam semesta. Orang-orang mana saja yang bisa saya bantu. Dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan. Yang mana mereka berdua bisa mendeteksi aura orang yang layak dibantu dan orang yang tidak layak dibantu. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang gagal memesan di admin 1 dan admin 2. Karena apa? Karena kalian mempunyai 3 sifat karakter buruk dalam tubuh kalian. Yang pertama, egois. Yang kedua, tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang ketiga, tidak sabaran. Ketiga sifat itu tidak akan pernah bisa memiliki parfum Sang Jagat, minyak kasturi, banyu mustika, dan tasbih sukma. Mau dibayar berapapun tidak akan pernah saya jual untuk orang-orang yang memiliki 3 karakter dalam tubuhnya itu. Jadi mohon maaf sekali. Kalau ingin mendapatkan media dari saya, perbaikin 3 karakter itu. Harus bisa menghargai. Bagaimana admin 1 dan admin 2 bisa mengetahui karakter 3 itu dalam tubuh kalian? Mereka bisa merasakan pada saat membalas WhatsApp kalian. Ya, harus dicatat. Mereka bisa membaca aura kalian melalui WhatsApp, percakapan WhatsApp. Seperti itu, ya. Jadi harus menyetabilkan semua emosi, kesabaran dan merasa menghargai. Ya. Baiklah, untuk parfum Sang Jagat dan minyak kasturi, di sini saya hanya memerlukan nama lengkap dan golongan darah saja. Nama lengkap sesuai nama lahir kalian atau nama baptis, bukan nama panggilan atau nama hits kalian saat ini, ya. Dan juga untuk golongan darah harus benar-benar golongan darah kalian. Kalau masih ragu dengan golongan darah kalian, ya, silakan cek ke dokter, ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk mengakuin atau memastikan golongan darah kalian. Karena di sini nama lengkap dan golongan darah kalian akan saya masukkan ke media akar pohon beringin, yang mana akar pohon beringin tersebut akan saya masukkan ke botol parfum Sang Jagat dan minyak kasturi. Bertujuan untuk apa Ki Macan? Bertujuan untuk mengaktifkan sedulur papat kelima panjer, dan saya akan titipkan jurit-jurit terbaik saya untuk mendampingi doa-doa kalian sehingga cepat terwujud. Itu tujuannya. Ya, parfum Sang Jagat ada 3 warna, biru, kuning, dan hijau. Tapi kalian tidak bisa memilih warnanya di sini. Yang memilih warna adalah saya. Ketika saya menerawang nama lengkap dan golongan darah kalian, terlihatlah vision permasalahan kehidupan kalian. Dari situ warna itulah yang akan saya pilih untuk mendampingin kalian. Ya, jangan takut dengan permasalahan, jangan takut dengan tidak ada rezeki. Selagi kalian memiliki parfum Sang Jagat, minyak kasturi, banyu mustika, dan tasbih sukma, kalian tidak sendiri. Betul. Ada juri-juri saya yang menemani untuk mendampingi doa-doa kalian. Amin ya Allah. Ya. Minyak kasturi bagus sekali untuk kalian yang mempunyai usaha, ya. Usahanya macet, usahanya sepi, usahanya yang baru merintis. Silakan gunakan minyak kasturi. Minyak kasturi mampu mengetuk pintu rezeki untuk usaha kalian. Isilah dengan doa. Dan juga minyak kasturi bisa membantu membersihkan aura negatif dalam rumah kalian. Amin. Membersihkan kendaraan kalian dari terhindarnya makhluk astral yang mengganggu pada saat berkendara. Betul. Ya. Banyu mustika, ya. Banyu mustika saya buat dengan berbahan dasar sebagai air mawar dan campuran air. Itu sebagai medianya.
Tapi di setiap banyu mustika ya mempunyai tetesan mustika Ratu Pantai Selatan yang mana bermaksud dan memancarkan manfaat untuk aura positif dalam tubuh kalian, pertama di wajah kalian. Ya. Banyu mustika bisa dipakai wanita dan laki-laki. Ya. Kalau laki-laki yang memakainya, dia akan mengeluarkan karisma, wibawa, tampan jauh lebih mudah. Begitu juga kalau wanita. Wanita yang memakainya, inner beauty dalam tubuhnya akan keluar, bercahaya, orang melihatnya enak saja. Dan orang-orang di sekeliling yang awalnya tidak suka dengan kalian akan lebih terbuka. Ya. Cantik sudah pasti, mudah sudah pasti. Karena kandungan dari banyu mustika itu bisa mengencangkan wajah. Biasanya banyu mustika ini dipakai oleh kerajaan-kerajaan sama ratu-ratu zaman dahulu kala. Mereka menggunakan tetesan banyu mustika ini untuk cuci muka atau mandi. Ya. Dan juga di sini ada tasbih sukma. Tasbih sukma, sukma adalah jiwa, yang mana tugas dari tasbih sukma untuk mengobatin jiwa kalian. Ya. Memperbaiki jiwa, mendamaikan jiwa dengan raga kalian. Sehingga kalau sudah damai jiwa dan raga, hati dan pikiran itu akan sinkron. Pada saat kalian bertanya dengan hati, hati akan satu pikiran dengan pikiran. Ya. Jadi harus sinkron dia. Dan juga untuk tasbih sukma ini bisa meleburkan yang namanya dendam, kebencian dan keikhlasan yang selama ini kalian tanam di hati. Itu akan hilang. Dan juga bisa mengobatin mental kalian yang saat ini hancur atau mental kalian lagi di titik terendahnya manusia, akan diobatin oleh tasbih sukma. Dan juga bisa mengobatin yang namanya stres akibat duniawi. Bisa memberikan ketenangan hati dan pikiran. Bisa menarik rezeki. Dengan cara apa, Ki Macan? Semakin sering kalian menggunakan tasbih sukma untuk berdoa, semakin tajam doa-doa kalian masuk ke langit. Itu fungsinya. Ya. Dan juga bisa membersihkan aura negatif dalam tubuh. Akibat serangan-serangan astral dari luar sana. Ya. Untuk tasbih sukma, saya hanya memerlukan nama lengkap, umur, dan agama. Itu tasbih sukma. Kalau untuk banyu mustika, saya hanya memerlukan persyaratan, nama lengkap, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Semua media yang saya buat ini tetap saya doakan kepada Tuhan. Saya bermohon kepada Tuhan dengan ritual-ritual terbaik saya, dengan doa-doa terbaik saya, dengan pertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan, sehingga permasalahannya cepat selesai. Karena Tuhan yang memberi, parfum Sanjagat, minyak kasturi, banyu mustika, dan tasbih sukma itu membantu, dan si pemakainya menjalani. Isilah dengan kekuatan doa kalian. Nah, itu Ki ya. Nah, ini tadi penjelasan dari Ki Macan mengenai media-medianya Ki Macan ya Reo. Ini yang menarik untuk tasbih sukma, di mana di sini tasbih sukma pun juga membantu untuk menghilangkan ketidakikhlasan yang berada di dalam hati. Jadi kalau kalian tidak ikhlas dengan sesuatu hal yang itu sudah tertanam di dalam hati, maksudnya Ki Macan itu ketidakikhlasan akan dihilangkan agar bisa lebih ikhlas dan legowo. Karena orang yang ikhlas itu Tuhan akan menggantikan yang baru itu kalau nunggu ikhlas. Betul. Kalau ndak ikhlas nanti yang baru nggak akan datang Rek. Ngoten Ki ya. Bahkan juga membantu untuk mengikis yang namanya kebencian. Waduh. Orang kalau udah diselimuti dengan benci dan itu dibawa dalam hati itu sama seperti itu memakan racun sendiri yang dimana bisa merusak tubuh loh. Terus gitu ya. Oh, itu makanya semoga saja penontonnya Pintu Misteri, terlebih yang sudah order tasbih sukmanya Ki Macan, ayo dibawa baik-baik medianya Ki Macan, doa, zikir, japa-japanya kalau yang agama Hindu, doa-doa rosarionya juga kalau yang tasbih sukma agama Kristen dan Protestan. Agar apa? Kalau kita tuh sudah hilang bencinya, kita hilang dendamnya, kita lebih ikhlas, walaupun kehidupan kita belum baik, tapi setidaknya akan memberikan sebuah ketenangan. Sudah positif, pasti nanti akan mudah sekali untuk mendapatkan kebaikan. Namun kembali lagi, yang namanya sebuah proses itu tidak seperti memutar balikkan telapak tangan. Di saat semuanya sudah terjadi dengan baik, sabar.
Karena kebaikan itu yang Tuhan kirimkan itu pasti akan datang pada saat dan waktu yang tepat. Betul. Namun wadah manusianya harus dibersihkan dulu agar siap menampung kebaikan-kebaikan. Iya. Nah, ngaten iki ya. Nah, untuk tasbih sukma ini Ki Macan melengkapi dengan minyak gaharu ritual. Minyak gaharu ritual ini paketnya dari tasbih sukma. Kalau kalian yang order ternyata minyak gaharunya sudah habis, itu kalau kalian mau order ya silahkan, boleh-boleh saja. Tapi kalau kalian yang tidak order, berarti ada poin gerbang jiwanya itu tidak akan terbuka. Iya. Karena gerbang jiwa saat proses ritual doa dengan tasbih sukma itu yang membuka adalah ritual dari minyak gaharu. Iya. Betul. Jurit Panglima akan terkoneksi dengan minyak gaharu ritualnya Ki Macan. Sehingga kalau kalian yang mau order kembali, tetap diperlukan nama kalian siapa, agama kalian apa, dan umurnya berapa. Ya. Untuk order minyak gaharu ritual. Nah, kemudian kalau untuk medianya Ki Macan seperti parfum Sang Jagat dan juga minyak kasturi yang untuk tempat, pasti kalian kan sudah sering mendengar penjelasan dari Mas Jawir dan juga Ki Macan. Ini Mas Jawir hanya mau mengingatkan kembali bahwa paketnya dari minyak kasturi dan juga parfum Sang Jagat itu ada akar pohon beringin. Ingat ya, akar pohon beringin pun juga harus dijaga. Kalau media sudah habis, wajib dan harus diambil. Kalau sudah diambil ternyata tidak bertunas, itu silahkan ditaruh di dompet atau tempat uang. Namun jika bertunas itu cara menjaganya berbeda. Nanti tanya sama admin ya kalau kalian mendapatkan yang bertunas. Nah, untuk gelang tricakra pun juga harus dan wajib dipakai di tangan sebelah kanan. Tidak boleh menyimpan gelang tricakra. Ya. Kalau ternyata kalian tidak bisa memakai gelang tricakra, aturan akan tetap menjadi aturan. Ya. Tidak bisa kalian tidak memakai, harus dipakai karena adalah kelengkapan. Kalau kalian tidak bisa pakai, lebih baik jangan order medianya Ki Macan. Semua media-media ini adalah obat. Obat untuk menyembuhkan kalian. Amin. Kalau lagi ada gangguan astral bisa disembuhkan. Amin. Mental kalian sedang jatuh bisa disembuhkan. Amin. Dan bisa juga untuk menarik rezeki. Ya, itu tergantung dari kalian. Betul. Ya. Jadi apa yang ada di sini untuk peraturan-peraturannya ya dijalani. Harus diikuti. Ya, seperti dokter juga memberi obat ya. Memberi obat kan pasti ada anjurannya. Sehari 2 kali, sehari 3 kali. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Betul. Sama seperti dokter-dokter. Seperti dokter gitu ya Kio, karena pasti akan ada aturan-aturan yang dibuat sama Ki Macan, semuanya yang terbaik untuk si pemakainya ya. Dan juga untuk Banyu Mustika, ini sangat spesial Banyu Mustika karena ada tetesan mustikanipun Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul yang berada di medianya Ki Macan Banyu Mustika. Nah, hanya di pintu misteri Ibu meridoi untuk mustikanya mendatangi dan memberikan berkatnya. Ya. Sebentar lagi akan ada media baru. Oh, njen apa nih namanya Garam Mahacakra. Waduh. Yang mana Garam Mahacakra ini saya buat untuk saudara-saudara di luar sana yang difungsiin untuk merendam kaki. Itu bisa untuk menarik energi negatif dalam tubuh, ya. Dan juga bisa mengobati penyakit medis dan non medis. Wah, alhamdulillah. Kalau penyakit non medis yaitu tadi pelet, santet, guna-guna, teluh, itu akan dibersihkan melalui kaki dan badan bisa juga. Waduh. Dan kalau untuk medis ya, itu bisanya rematik, ya, badan-badan kalian capek, kesemutan, pegal, migrain, ya, sakit urat kejepit dalam tubuh kalian, ya seperti itu, gula darah, itu bisa gitu ya, kolesterol. Bisa gunakan garam itu. Garam Mahacakra gitu ya. Waduh, jadi itu nanti kalian mendapatkan garamnya setengah kilo, 500 gram, dan juga ada daun sirih kering yang sudah saya
gunting-gunting, dan juga ada bunga melati yang kering. Itu hasil ritualan semuanya. Oh. Ya, garam, daun sirih kering dengan bunga melati kering itu hasil ritual. Hasil ritual. Ya. Jadi non medis dan medis insya Allah melalui ikhtiar itu kita bisa sehat semuanya. Amin, amin. Dan juga bisa menarik energi dari tubuh yang selama ini ditutupin orang. Waduh, nggih ya. Makanya tadi kan menyedot energi negatif dan dikeluarkan melalui Menyerap. rendam. Oh, menyerap. Lebih tepatnya menyerap, Menyerap. bukan sedot. Nggih, Kalau nggih. ada sedot pasti ada tumpukan lagi. Oh, nggih, nggih, Ini nggih. menyerap dari kaki. Oh, nggih. Air ada rendaman tersebut itu bisa dibuang di selokan. Tapi jangan dibuang dalam rumah, jangan. Oh, di luar rumah. Di luar rumah. Ya, jadi sehingga apa yang disedot oleh negatif dalam tubuh Hal negatif di tubuh. tidak tinggal di rumah lagi. Betul, tapi Ya, di luar. Jadi dia di luar. Oh, ada. Ya, akan segera saya luncurkan itu. Waduh, nggak sabar ya Rek ya. Yang menginginkan media-medianya Ki Macan. Semua medianya Ki Macan adalah permohonannya Ki Macan bermohon kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya Tuhan Yang Maha Esa yang memberi, medianya Ki Macan membantu, kita pemakai menjalani. Waduh, ini kalau sudah order tasbih sukma, ada garam maha cakranya itu tadi, saat proses perendaman sambil melakukan zikir atau Ya, doa bagus. rosari, itu malah bagus ya Ki. Bagus sekali. Jadi pas pada saat kalian merendamkan garam maha cakra itu direndam dengan air hangat ya. Air hangat, Campur ramuan yang tadi saya bilang tadi daun sirih daun sama sirih melati. kering sama melati dan itulah campurkan sudah agak enakan Kaki, di kaki hangat-hangat rendamkan. kuku. Sambil kalian mainkan kaki itu Oh. sambil kalian bisa zikir, Gosok-gosok. berdoa. Mantap nih Ki Macan. Waduh, tunggu ya untuk media selanjutnya yang akan diberikan Ki Macan untuk penontonnya Pintu Misteri. Yang mau order, silakan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui satu bank akun Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Selamat Haryadi. Untuk garam maha cakranya masih belum ya Rek ya. Ditunggu nanti kira-kira beberapa hari ya. Kalau sudah ready, sudah siap, Mas Jafir akan infokan. Waduh, matur nembah nuwun ya Ki ya. Baik Ki Macan, sekarang saatnya untuk Ki Macan berbagi doa terbaiknya bagi penontonnya Pintu Misteri ya Rek ya. Semoga dengan doa terbaik ini kakak-kakak Mas Jawid yang kemarin selalu mengikuti dan mengaminkan, semoga mendapatkan kebaikan-kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan asap dupa kerucut ini untuk saudara-saudara di luar sana yang sedang butuh keajaiban, pertolongan dan mukjizat akan mendapatkan keajaiban, pertolongan dan mukjizat untuk beberapa hari ke depan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Matur nuwun. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Terima kasih telah menonton video Pintu Misteri dari awal sampai akhir, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih lengkap lagi. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah jenuh, apalagi capek untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin ya Allah. Dibersihkan dari aura negatif di dalam tubuh, hati, dan pikirannya. Amin. Dimasukkan aura positif kembali di dalam tubuh, hati, pikiran, dan di wajahnya. Amin ya Allah. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya,
Amin. Dilaris-maniskanlah dagangannya. Amin. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Amin ya Allah. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul. Amin. Dan dituntun Tuhan ke kehidupan lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin ya Allah. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dijauhkan dari sifat sombong, Amin. iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya. Eh, Seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, ya, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. terima kasih. Terima kasih atas kolom komentarnya. Kalian orang-orang hebat yang Tuhan utus untuk berkumpul di kolom komentar Pintu Misteri. Alhamdulillah. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Kalau doa-doa yang baik, itu akan berbalik yang baik. Doa-doa yang jelek, itu pun akan berbalik yang jelek. Dan yang dahsyatnya adalah orang-orang yang mengaminkan doa-doa dari orang lain. Doa-doa itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Jangan pernah capek jadi orang baik. Jangan pernah capek untuk menanam kebaikan. Karena itu semua akan membantu kehidupan kalian. Amin. Ya, kebaikan, akhlak itu akan membantu kalian semuanya. Dan ibadah kalian. Ya, jangan pernah capek. Ya, dan juga saya mau berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana dan saudara-saudara yang tak terlihat di 10 tempat yang selalu berpartisipasi konsisten untuk menilai aura positif dari manusia-manusia di kolom komentar. Betul. Ya. Subscribernya Pintu Subscriber. Misteri. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri itu bukan hanya manusia saja. Ada makhluk tak terlihat, wong samar di 10 tempat yang alam semesta utus untuk menilai aura positif dalam tubuh kalian. Betul. Jadi, kalau kalian ingin melihat aura dalam tubuh kalian, ya, jangan jauh-jauh. Silakan ketik kolom komentar Pintu Misteri, lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif. Yang mana aura positif tersebut akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Kalau kalian sedang di titik terendahnya manusia, usaha hancur, ya, tidak bekerja, tidak ada punya uang, keluarga hancur, jangan khawatir. Alam semesta akan membantu mempercepat itu semuanya. Dan juga kalau kalian sedang mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir. Selagi kalian dikelilingin aura positif tersebut, aura positif itu akan membantu kehidupan kalian dan mengangkat semua penyakit itu. Amin. Percaya tidak percaya, itu akan kalian rasakan. Ingat pesan saya, pertolongan akan datang ketika kamu menolong orang lain. Begitu juga, doa-doamu akan terkabul ketika kamu mendoakan orang lain. Jaga itu semua. Dan juga terima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang sudah membagikan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Oke. Ya, semoga video Pintu Misteri bisa bermanfaat untuk orang-orang di luar sana dan menjadi motivasi. Oke. Ya, dan juga kalian punya kesempatan untuk saya Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu ada like, komen, dan share. Itu gratis. Ya, kita langsung membahas Untuk Bunda Korla, menerawang energi di dalam tubuh Bunda Korla dan nasib ke depannya. Gitu ya. Nah, ini untuk kakak-kakak atau penontonnya Pintu Misteri, untuk kabar viral menerawang Bunda Korla ini Ki Macan tidak memberikan cerita Rogo Sukmo ya, Rek ya. Nanti ditunggu untuk hasil Rogo Sukmonya itu di ramalan-ramalan yang lainnya. Ini karena spesial, takutnya nanti semakin lama ngoten iki ya. Nah, ini kalian kan pasti tahu ini si Bunda Korla iki ya, Rek ya. Mas Jawir pun
mengetahui si Bunda Korla karena sering ngelihat di media sosial yang berseliweran. Apalagi setelah melihat ada konsernya kemarin, ya kalau mau bilang suaranya ndak bagus ya tidak, tapi menghibur dapat, membuat energi tambahan seperti mendapatkan sebuah energi kesenangan aja, nontonnya itu kayak nggak bosen gitu ya dengan tingkahnya, gayanya gitu. Waduh, nanti kira-kira energi di dalam tubuh Bunda Korla itu seperti apa ngono ya, dan nasib ke depannya. Namun bagi penontonnya Pintu Misteri, jika menginginkan bantuan Ki Macan, ini bantuan Ki Macan hanya melalui media yang dibuat oleh Ki Macan dan juga Rogo Sukmo. Kalau melalui media bisa beli melalui admin J. Oh. Namun kalau melalui Rogo Sukmo silahkan like, komen, dan share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komennya nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri. Okay. Untuk Bunda Korla. Korla. Energi apa yang ada di tubuh Bunda Korla dan nasib kedepannya untuk Bunda Korla. Apapun hasil dari penerawangan di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Amin. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Pokoknya semangat menunjukkan suksesan. Ya, kita lihat Bunda Korla. Ya. Energi di dalam tubuh Bunda Korla dan nasib ke depannya. Kita lihat energi dalam tubuhnya dulu. Ya, energi yang ada di dalam tubuh Bunda Korla. Waduh. Ya. Di sini ada kartu oracle yang menggambarkan sosok laki-laki yang sedang melukis atau menggambar ya di sebuah goa. Ya. Artinya di sini yang saya rasakan ya. Ya, Bunda Korla. Ya. Di sini dari kartu oracle ini saya lihat di dalam tubuh Bunda Korla, Bunda Korla ya. Panggilnya anak-anak ya. Ada dua cahaya. Ya, ada dua cahaya yang saya lihat di sini dari Bunda Korla. Cahaya pertama yaitu cahaya Tuhan. Masya Allah. Yang mana sudah waktunya si Bunda Korla ya mendapatkan mukjizat, ya, mendapatkan kenaikan derajat. Ya. Karena yang saya lihat dulu dan dulunya, berarti jauh sekali. Bunda Korla ini sangat peduli sekali dengan orang-orang yang susah, terutama keluarganya. Nomor satu, dia mengutamakan keluarganya. Dan yang kedua, orang-orang susah di daerah sekitar keluarganya. Dan panti-panti asuhan itu setiap bulan. Kita tidak tahu tuh. Kalian hanya bisa melihat negatif. Tapi yang saya lihat di sini, pada saat dia berjaya, dulunya, pada saat dia berjaya, dulunya dia sering membantu orang-orang kesusahan. Ya, di tempat asalnya ya. Di kampungnya di Indonesia. Ya, dengan tangan saudaranya. Melalui tangan saudara. Berarti ini Ki Macan melihat si bundanya di luar negeri gitu ya, tapi melalui tangan saudaranya. Karma baik banyak ditanam oleh Bunda Korla. Wow. Ya,
Sehingga kenapa cahaya Tuhan bersemayam di tubuhnya saat ini. Karena ada tangan Tuhan yang ikut campur untuk kehidupan derajatnya. Ya, berinding wajah. Itu yang saya lihat. Ya. Jadi mau cara apapun orang di luar sana untuk menjatuhkan si Bunda Korla ini, semakin kau membuka aib, semakin kau menjatuhkan, cahaya itu akan besar. Semakin Di bersinar. tubuhnya. Ya, satu itu cahaya Tuhan yang membantu derajat kehidupannya. Dan dia pun akan tetap bisa membantu keluarga dan orang-orang sekitarnya. Masya Allah. Tipikal Bunda Korla ini, dia memberi bantuan kepada orang lain, tidak umbar-umbar. Tidak menunjukkan bahwa dia sudah membantu ini ono. Betul. Masya Allah. Cukup dia dan Tuhan dan mungkin saudara yang dimintain bantuan untuk menyalurkan. Ya, betul. Setiap saudara ingin membutuhkan uang atau apapun, dia mengusahakannya di luar sana. Masya Allah. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Ya, ini satu cahaya putih yang saya dapat di badan Bunda Korla saat ini. Sangat terang sekali. Ya, cahaya itu. Cahaya Tuhan. Dan yang saya rasakan di sini ada cahaya yang kedua. Kita akan tembus cahaya yang kedua. Ya. Cahaya yang kedua ini masih utusan Tuhan melalui alam semesta untuk mengambil cahaya yang dulu pernah terang, untuk redup karena meninggalnya seseorang, dan sekarang cahaya itu dipindahkan, diberi tanggung jawab kepada Bunda Korla. Yang saya lihat ini cahaya bekas Olga almarhum, bekas sahabat ya. Sahabat Njenje. Ya, bekas sahabatnya dulu. Yang almarhum Olga itu. Iya. Pelawak Njenje. Jadi di badannya itu ada dua. Cahaya Tuhan dan satu cahaya almarhum temannya Olga. Cahaya itu adalah talent yang mana Tuhan ambil dan masukkan dan titipkan ke badannya Korla. Jadi apa yang dikatakan dia, apa yang dikerjakan dia, apa yang ditampilkan dia, itu akan jadi pusat perhatian orang banyak. Seperti energi Olga ya. Pada saat itu. Masya Allah. Dia ketawa pun, dia merengut pun orang ketawa. Itu yang saya rasakan itu. Ada dua energi positif yang sangat besar sekali dalam tubuh Bunda Korla. Bunda Korla. Ya, dalam tubuhnya. Satu cahaya Tuhan. Dan satunya lagi cahaya yang alam semesta utus untuk menjadi talent kedua dari almarhum sahabatnya Olga Saputra. Ya. Jadi ada dua pangkat yang dijabat oleh Bunda Korla. Semakin kalian atau orang-orang jahat di sana yang ingin menghancurkan Bunda Korla, semakin cahaya itu bersinar. Karena pada saat Tuhan memberikan cahaya kepada seorang, ya, tidak akan pernah bisa menjatuhkannya kecuali Tuhan sendiri. Betul. Ya, manusia tidak akan pernah bisa menjatuhkan pada saat Tuhan mengangkat seseorang. Betul. Mau aibnya seperti apapun, mau kejelekan, keburukan apapun. Tapi hati-hati untuk orang yang ingin menjatuhkan derajat seseorang yang Tuhan berikan, itu akan mantul. Betul. Akhirnya aib-aibmu dibuka oleh orang lain. Betul. Hati-hati, jangan pernah membuka aib orang lain, karena setiap manusia mempunyai aib dan kehidupan buruk di masa lalunya. Kita lihat yang sekarang. Ya, jadi hati-hati untuk orang-orang yang mencari kesalahan dari orang lain pada saat Tuhan mengangkat derajatnya. Hati-hati. Karena itu semuanya ada tangan dari Tuhan. Dan cahaya dua itu bukan sembarang cahaya. Dan yang saya lihat di sini, dia tidak menggunakan ilmu sihir. Nggak ada ya. Tidak ada, murni pure pengangkatan derajat. Makanya kenapa setiap saya meramal pasti ada pengangkatan derajat segala macam, karena itu Tuhan mengangkat derajat orang setiap bulan.
Ya, kenapa Ki Macan selalu membuka ramalan pengangkatan derajat? Karena di dunia ini yang hidup bukan kalian saja. Banyak ribuan orang yang lagi di utus Tuhan untuk pengangkatan derajat. Betul. Inilah salah satunya kalian. Si Bunda Korla. Tuhan dan alam semesta membantu itu semuanya. Masya Allah. Ya, alam semesta telah mengelilingi dia, membentengin berlapis-lapis untuk melindungi dua cahaya tersebut untuk menghibur orang-orang. Masya Allah. Ya, setiap apa yang dilakukan, setiap apa yang diomongkan, setiap apa yang dikerjakan itu akan menjadi mudah penghias telinga buat orang-orang yang tidak bisa dilupakan dan selalu teringat. Itulah energi alam semesta. Ya, jadi yang saya dapat di sini dari tubuh Bunda Korla yaitu dua, ya, cahaya Tuhan dan cahaya alam semesta yang membawa energi almarhum Ruben Olga ke tubuh Bunda Korla. Wow. Kenapa dari sekian orang cahaya almarhum Olga tersebut baru dapatnya di Bunda Korla? Karena satu visi. Oh, tulus ikhlas menghibur, bukan karena materi yang mengikuti. Namun tujuan utamanya, Mas Jafir lo merinding ya, ya Allah. Wow. Contohlah dari Bunda Korla. Ya, mau kita di belakang obrak-ubruk, ya tuh Tuhan melihat hati, akhlak, tingkah dan perilaku seseorang. Walaupun kalian anggap di belakang kita seperti apa, betul. Tuhan lihat hati, tidak melihat pakaian kalian. Betul. Ya, itu ya, maka jagalah hati. Jagalah hati. Nah, seburuk apapun setiap orang pasti punya sebuah masa lalu. Tapi kalau sudah hati busuk, hati jelek, hati iri dan dengki, walaupun muka kamu operasi, walaupun muka kamu hidung mancungin, walaupun dada kamu gedein biar kelihatan semok dan lain sebagainya, hati busuk tetap akan menjadi hati yang busuk. Kalian bisa lihat ya, cahaya itu muncul pada saat satu dia konser ya, dan satunya pada saat dia live. Cahaya-cahaya Tuhan mulai bersinar. Oh, di situ ya Ki ya. Ya. Pantesan energinya itu walaupun cuma begitu aja membuat orang itu senang aja ngelihat, nggak bosan. Terus hati-hati untuk oknum-oknum di luar sana yang ingin menjatuhkan dengan cara mistik. Pansos negatif. 100% saya yakin nih. Kalau orang-orang yang dikelilingin aura positif oleh Tuhan, yang sedang diutus Tuhan untuk menjalani hidupnya, itu akan mantul secepat mungkin. Waduh, jadi inget kata-katanya si Bunda Korla. Wih, kok yang mengatakan, wah nanti Tuhan yang akan membalas. Iya. Hati-hati kira bener itu ya. Hati-hati sekali. Itu Tuhan akan mantul pas. Ya. Mas Jafir ini sangat terharu di saat Ki Macan bilang mengenai kebaikan si Bunda Korla. Ya, betul. Kita tidak tahu kan, kalian tidak tahu kebaikannya. Dia bisa menyekolahkan keluarga-keluarganya, mengobatin keluarga-keluarganya, di balik itu semuanya menyantunin keluarga-keluarganya. Habis itu dia meminta, yang saya lihat ya, meminta orang-orang di luar sana untuk dibagiin dana. Minta doa buat kesehatan zaman dahulu. Ya. Jadi Ki Macan pernah melihat bagaimana dermawannya Bunda Korla di saat dia naik derajat pada masa-masa dulu masih banyak uangnya gitu Ki ya. Waduh, nah ini Ki Macan kalau melihat di saat Bunda Korla kehidupannya dulu ternyata penuh dengan kemewahan tapi tetap baik dan dermawan. Kemudian ke luar negeri itu mengalami titik terendahnya. Itu karena kenapa nih Ki? Perceraian. Karena sebuah perceraian. Dia jatuh karena tidak bisa mengontrol uang pada saat itu. Ya, tidak masalah. Namanya manusia belum mendapatkan pelajaran kan pasti akan jatuh. Betul. Yang kedua, ini sudah dapat pelajaran, sudah dapat ilmu sebelumnya, ya itu akan bisa waspada. Mantap nih. Kemudian kartu apa lagi yang kita lihat nasib kedepannya. Oh, nasib kedepannya. Untuk energi sudah. Untuk aura negatif itu hati-hati.
kalian sekuat-kuatnya spiritual di luar sana, kalau ingin menjatuhkan seseorang pada saat dilindungi alam semesta, hati-hati. Jangan ngundang-ngundang bermain-main dengan malaikat pencabut nyawa. Ya, bisa. Sudah. Ayo, jangan ingetin. gara-gara uang terus dukunnya menyerang, itu mantul pada kalian. Waduh, ini tapi sebentar Ki Macan, ini menarik ini Ki ya. Nah, ini kan pasti banyak karena ada perseteruan antara Bunda Korla, pasti banyak yang tidak menyukai karena dia bukan dulu pernah jadi artis ya, tapi kan Mas Jawir nggak tahu yang sekarang, tetapi mengalang-alai artis-artis papan atas, bahkan live-nya itu bisa ribuan ya gitu. Ini kalau Ki Macan siap yang tidak menyukai itu bagaimana nih Ki? Akan melakukan cara goib. Cara goib sudah Makanya terjadi? Sudah terjadi belum? Akan terjadi. Akan. Oh, diingatkan. Makanya saya ingatkan di sini. Lebih baik jangan, udah ikutin aja alurnya. Nikmati. Terus kalian berpikir bagaimana caranya untuk naik kembali tanpa menjijak orang lain. Bersinar tanpa mematikan sinar orang lain. Betul. Ya, itu. Belajar sehat. Gitu Ki ya. Karena kalau kalian melakukan itu cepat hancurnya. Ya. Yo. Kita lihat nasib. Hati-hati ya kalian yang iri sama Bunda Korla ya. Ya. Jadi cahaya itu ada Ada Saputra, ya. Cahaya dari salah satu pelawak itu temannya. Oh, jenje. Melanjutkan visi Visinya yang gitu. dia Pernah berjaya. berjaya. Itu bukan rohnya ya, Bukan, tapi cahaya Cahaya semesta. yang pernah mendampingin Olga pada saat itu. Tapi Tuhan berkehendak lain, dia meninggal duluan dan cahaya itu masih bersinar. Nah, pada saat dia naik, cahaya itu diambil dan dilarikan ke Bunda Korla karena kelihatan ketulusan menghiburnya. Ya. Kita lihat di sini ada harmoni, tenang, santai, bebas, dan juga jalanin seperti air, harmoni. Ya. Di sini ada gambar dua wanita yang sedang memainkan musik harmoni. Artinya untuk nasib dari Bunda Korla berikutnya. Ya. Di sini yang saya lihat sedikit demi sedikit apa yang dia mempunyai permasalahan akan selesai. Permasalahan sedikit demi sedikit akan selesai, dan juga yang saya lihat di sini apa yang dia cita-citakan saat ini bisa terlaksana, dan juga apa yang ingin dia kerjakan bisa dia lakukan. Tapi dia memilih untuk hidup sederhana di luar negeri. Masya Allah. Ya, karena yang saya lihat di sini dia akan mendapatkan jodoh luar negeri. Setelah 1 tahun ke depan. Setelah 1 tahun akan mendapatkan jodoh di luar negeri Ki ya. Yang memilih dengan hidup sederhana. Ya, dia tidak mengejar dunia, dia tidak mengejar ketenaran, dia akan kembali seperti Bunda Korla pada saat dia di posisi corona zaman dulu. Oh, yang dia bekerja di itu nggih. Oh ya Allah. Karena menurut dia kemewahan tidak dibawa mati. Karena dia pernah mengalami. Yes, ya. Nasibnya menurut saya hebat. Bukan hebat harta yang meningkat ya, tidak. Dia mempunyai ketenangan hati dan pikiran, itu yang ingin didapatkannya. Oh, fase tenang hati dan pikiran. Untuk mengejar harta atau mengejar materi itu di nomor 2 nama dia. Yang penting dia cukup beli kopi, beli rokok, dan tempat tinggal. Selebihnya dia akan menghibur kalian melalui sosial media. Gitu ya. Masya Allah. Ini dia. Tidak mengejar ketenaran. Yang penting saya sudah merasakan. Betul. Dijaga-jagain orang saya sudah merasakan. Karena ini salah satu cita-citanya dahulu. Cita-cita dahulu. Tuhan wujudkan semuanya. Masya Allah. Tapi setelah dia merasakan itu semuanya, sudah. Dia mau balik lagi ke sana. Dan dia hidup sederhana. Iya, kalau selagi dengan hidup dia sederhana, ya, ketenangan hati dan pikiran akan dapatkan. Dan dia akan panjang umurnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau 180 derajat sifat karakter berubah dan dia mengejar dunia, malah kebalikannya.
Oh gitu ya Ki ya. Waduh, ini semoga saja Bunda Korla tetap mengejar apa yang menjadi ketenangan hati dan pikiran. Ya. Karena mungkin dulu sudah bergelimang, itu sudah dirasakan, tapi yang didapatkan apa? Gitu ya Ki ya. Waduh, semoga dengan ketenangan hati dan pikiran, walaupun cukup beli rokok dan juga kopi, waktu ini bisa menjadikan panjang umur. Masya Allah, bagus. Mas Jawir, mau ada satu pertanyaan atau saya langsung buka? Boleh Ki Macan buka aja dulu, nanti kalau Mas Jawir cuma pingin tahu mengenai agar penontonnya Pintu Misteri ini tahu selain Tuhan mengangkat derajatnya karena kebaikannya, itu sebenarnya sifat dan karakter apa sih yang dimiliki Bunda Korla sehingga Tuhan mempercayakan kenaikan derajat? Oke, jadi Mas Jawir pengen tahu sifat dan karakternya seperti apa? Betul. Ya. Supaya Selain kebaikannya. Selain kebaikannya. Di sini ada kartu oracle saya. Dua gunung terpisah oleh laut atau sungai. Yang artinya sifat karakter seseorang, ciri-ciri akan Tuhan angkat derajatnya. Iya, cintai keluargamu. Oh, Masya Allah. Cintai keluargamu. Mau akhlakmu bagus, mau baikmu bagus, mau amalmu bagus, mau ibadahmu bagus, kalau kau tidak sayang dengan keluarga, terutama orang tua, nol. Tapi Bunda Korla melakukan itu semuanya. Dari zaman dia sudah bekerja di usia muda, dia sayang dengan orang-orang keluarga yang pernah merawat dan mendampingi dia pada saat kecil. Pernah merawat dan mendampingi. Macan mohon maaf Ya. Kiki. Apakah benar bahwa Bunda Korla, mohon maaf ya, karena kan yang terdengar-dengar bahwa diasuh sama orang lain. Betul. Oh, Ya. jen. Betul. Gitu nggak Ki ya? Ya, seperti itu. Dan dia selalu ingin membantu orang-orang. Uang 50.000 bisa dia kasih 40.000, dia pegang 10.000. Tidak hitung-hitungan makan. Masya Allah. Tidak hitung-hitungan makan. Ya, kita bisa lihat dengan postur badannya seperti itu, dengan tingkah lakunya seperti itu. Jangan pernah lihat seperti itu, tapi hatinya bagus. Hatinya sangat baik. Ya. Tidak. Sifat karakter di luar itu semuanya. Tuhan akan angkat. Itu ya, Rek. Masya Allah. Terima kasih Ki Macan. Ya. Jadi dari sini Mas Jawir inginkan penontonnya Pintu Misteri bisa mengambil positifnya si Bunda Korla yang terlihat di kartu, semuanya sangat baik, mengenai baik dengan orang tua, bahkan ini berjuang menyayangi yang merawat dan mengasuh. Maaf, sedih Mas Jawir. Jadi tadi saya selalu bilang ya, untuk anak-anak angkat di luar sana, ya kalian jangan pernah kecil hati, ya, karena suatu saat tidak menutup kemungkinan kalianlah menjadi tulang punggung mereka untuk menghidupin orang tua angkat kalian, ya, karena kebanyakan terjadi seperti itu, karena yang main hati adalah anak angkat, ya. Terus yang akhirnya anak angkat inilah yang lebih sayang daripada anak kandung. Oke, yang terakhir kita lihat perkembangan dari Bunda Korla untuk orang-orang sekitarnya. Iya, di sini ada tsunami, yang mana orang-orang di sekelilingnya saat ini, yang dikenalnya, ada beberapa ya, ingin sekali menjatuhkan satu dengan tujuan untuk mendompleng bansos, ya, pajak satu untuk sosial. mendompleng, dua untuk meminta perhatian dari orang banyak. Ya, hati-hati. Manusia yang sedang kalian hadapin ini manusia sedang diangkat Tuhan derajatnya. Hati-hati. Jangan lakukan kejahatan, jangan lakukan ilmu sihir, jangan lakukan kriminal. Untuk mengobatin hati kalian yang sirik, iri, dengki. Hati-hati. Saya sudah bilang dari awal, hati-hati. Biarkanlah alam semesta dan Tuhan mengangkat derajat seseorang karena sudah waktunya. Betul. Tinggal kalian berdoa, berbuat baik,
menjalani hidup dengan baik, menjalani hidup dengan ikhlas, dengan tulus, pasti akan ada jadwalnya kok. Betul. Pengangkatan itu. Jangan mematikan cahaya orang lain untuk menghidupkan cahaya diri sendiri. Jangan menjelekkan orang lain untuk derajat kalian sendiri. Jangan, itu tidak bagus. Ya, ingat pesan saya, bukan ke Bonda Korla aja. Buat orang-orang yang lain di luar sana. Kalau suatu saat hidupnya langsung brek kayak gitu, langsung naik, hati-hati. Berdoa saja ya Tuhan, semoga rezeki saya sama seperti mereka. Betul. Itu. Bukannya Jangan Allah duitnya dapat ini, Allah dapat itu, jangan. Ya. Karena dari situ Tuhan tahu sifat aslimu seperti apa. Betul. Wah, betul. Ini nggak cocok untuk diangkat. Itu ya. Ini pesan saya. Bunda Korla tetap berjalan lurus. Biarkan kiri kanan itu. Biarkan tugas alam semesta yang akan menghempaskannya satu-satu. Yang penting satu, Bunda Korla tetap berjalan. Bunda Korla tetap menjadi Bunda Korla yang dulu. Bunda Korla tetap menyayangi orang-orang di sekitar. Masya Allah. Jangan lupa diri. Ya, tetap jadi diri sendiri. Ya, karena tidak semua orang seperti Bunda Korla. Betul. Ada dua cahaya yang ada dalam tubuh Anda. Waduh, Masya Allah. Jaga itu semuanya. Dua cahaya. Jarang sekali orang yang saya lihat ada dua cahaya. Dua cahayanya ya. Tapi dua cahaya dengan berbagai macam talenta. Masya Allah. Berwibawa dapat, berkarisma dapat, diseganin orang ada. Kamu merengut, makanya kenapa? Kamu merengut, kamu mulut lu monyong saja, orang pada ketawa. Itulah anugerah yang Tuhan berikan. Ya, jangan lupa berdoa, jangan lupa bersyukur apapun yang terjadi sekarang. Masya Allah. Ya, tetap berbuat baik, tetap jalan lurus, jangan melenceng sana sini, tetap mempunyai pendirian. Amin. Ya. Masya Allah. Biarkan orang-orang di luar sana yang sedang ingin menjatuhkan, karena cahaya Tuhan itu hari ini kalian jatuhin, besok kalian dapat. Gitu ya Ki ya. Tapi kalau seandainya orang yang sirik hati mau coba-coba ya silakan ya Ki ya. Yang penting saya sudah mengingat. Sudah diingatkan. Tapi ya enggak apa-apa ya silakan, lo lera percaya ya silakan dicoba menjatuhkannya ya Ki ya. Untuk saudara-saudara di luar sana, ya kalian dalam hati, ya Tuhan, semoga rezeki saya sama seperti Bunda Korla. Seperti itu, ya. Jadi Tuhan pun mendengar kalian. Wah, apakah dia selanjutnya? Kita tidak tahu. Gila ya, Rek, dengerin gue Rek ya. Dan di sini untuk pengangkatan derajat seseorang itu Tuhan itu tidak melihat kamu mau berpakaian apa, mau yang tertutup agamis atau sederhana, atau yang berhijab atau yang tidak, atau yang seperti apa atau yang sering di media sosial penuh dengan upload tempat-tempat ibadah. Dan Tuhan tidak melihat seperti itu. Tuhan melihat nih hatimu guys. Ya, buat apa juga ibadahmu bagus tapi hati kamu busuk. Betul. Ya Ki ya. Tidak boleh menghakimi orang lain. Biarkan Tuhan yang menghakimi. Jangan bilang, wah kamu masuk neraka, kamu belum pernah ke neraka. Betul. Jangan pernah menghakimi orang lain. Sudah jalani dengan hidup kita masing-masing. Betul. Iya. Terima kasih banyak Ki Macan. Banyak pembelajaran dari Bunda Korla dengan kesederhanaannya, dengan keceplosannya, dengan perjuangan kehidupan dan bahkan nilai-nilai positif kebaikan yang selalu dia lakukan dan mati-matian untuk keluarga dan orang yang membesarkannya. Gak boleh nangis. Semangat bisa menginspirasi bagi kita semua karena pengangkatan derajat hak untuk umat manusia. Betul. Asalkan umat manusianya pantas untuk diangkat derajatnya. Ya ayo mari bareng-bareng kita memantaskan diri kita dengan kita selalu berbuat baik, jauhkan hati yang busuk ya Ki ya. Cintai keluarga. Betul. Matur numbah nuwun. Sami-sami. Kalau sudah, ini saatnya Mas Jawir menginginkan penontonnya Pintu Misteri untuk meluangkan waktunya mendoakan selalu negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan, dijauhkan dari segala macam bentuk peperangan, terutama perang saudara. Mari kita doakan terus untuk NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya.
pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu. Waduh, gitu ya Ki ya, sampai tak ada seorang pun yang bisa merendahkanmu gitu ya Ki ya, sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Matur nuwun. Sami-sami. Saya Mas Jawir Dan saya Himacan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Saya Himacan Yang akan berbagi informasi untuk ramalan zodiak di bulan Januari 2023, yaitu ada Capricorn. Iya, aktivasi. Oke. Yang mana di sini sifat dan karakternya akan menonjol di bulan Januari. Capricorn, Oke. jangan terlalu banyak membuang-buang waktu yang sia-sia. 50% itu. Ya, jangan terlalu banyak santai, jangan terlalu banyak membuang waktu, jangan terlalu